Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih oleh karena kasih sayang-Mu besar atas kami anak-anak-Mu. Tibalah waktunya bagi kami sebagai jemaat Tuhan membaca merenungkan firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus melawat kami, berkata-kata di hati kami dari kebenaran firman yang tertulis dalam kitab suci ini. Terima kasih banyak ya Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ketiga, bacaan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia kepada temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memaluhkan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembuh-lembuh mereka, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yeremia adalah nabi Tuhan yang melayani di kerajaan selatan di Yehuda pada tahun 626 sebelum Masehi sampai dengan hancurnya Yerusalem oleh Babelonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Umat Tuhan telah meninggalkan Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan dengan penyembahan kepada berhala, serta menolak semua pesan Tuhan melalui para nabi. Keberadaan umat Tuhan itu dikiaskan seperti anak yang tidak mau mendengar nasihat dan menyangkali bapaknya, ayat yang ke-19, dan seperti seorang istri yang tidak setia, ayat yang ke-20. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini disampaikan oleh Yeremia atas perintah Tuhan, ayat yang ke-6, dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan yang telah memelihara hidup mereka. Tetapi Yeremia yang berjuang dalam segala kesusahan menyerukan nama Tuhan demi keselamatan umat Tuhan pun dianiaya. Kita dapat membaca itu dalam Yeremia pasal 11, pasal 20, pasal 26, pasal 37, dan beberapa nas yang lain. Akhirnya Tuhan menghukum umatnya. Yerusalem dihancurkan oleh Babelonia, bait suci dibakar habis, dan mereka dibuang ke Babelonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu firman Tuhan ini bukan hanya sekedar mengungkapkan tentang sikap umat Tuhan pada masa Nabi Yeremia, tetapi juga mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan pada masa kini untuk mengikut Tuhan dengan setia,
tidak terlibat dalam kepercayaan kepada berhala, mendengar nasihat Tuhan, dan dalam situasi apapun tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebab dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya oleh anugerah kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang telah mengasihi kita dan memanggil kita menjadi umat-Nya, bahkan mengasihi kita dengan kasih kekal di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan panggilan kita mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah membaca dan merenungkan firman. Kami memohon kiranya Tuhan lagi menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami dalam situasi dan keadaan apapun. Biarlah kami mendengar suara Tuhan dan terus mengiring Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.